Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys dan salam dua pedal. Ketemu lagi bareng gua Tonton Mugiono di channel YouTube gua. Nah, kebetulan suasananya lagi hujan gini di hutan jati. Kita mau coba review si sepeda sejuta umat sekarang. Bukan lagi ini sepeda yang goib. Nih sepedanya United Clovis 6 seri 2020. Warnanya jarang banget, yaitu warna merah marun. Terus sudah gitu ini single speed 1x10 speed. Terakhiran pakai si Deore M6000 kalau nggak salah. Terus dia sudah menggunakan ban Maxxis. Nanti kita coba review part by partnya satu persatu apa aja yang dipakai si United Clovis 6 2020 ini. Dan kita coba juga pakai di track XC-nya hutan Jati Kawaron ini yang ada di Sindang Jaya, Pasar Kemis, Tangerang. Oke guys, mungkin itu aja pembukaan dari gua. Kita langsung coba naikin tunggangan ini sekaligus kita review part yang dipakai sama si Clovis 6 2020. Kira-kira recommended nggak dengan budget sekarang sih? Kalau nggak salah second handnya di harga 6,5 sampai dengan 7.000 kalian sudah bisa dapetin si Clovis 6 dengan kondisi second hand dan light new, atau harga 7.000 itu udah seperti baru. Oke guys, itu aja. Kita langsung review partnya si United Clovis 6 ini. Nah guys, kita akan review part yang digunakan sama si United Clovis 6 2020 ini. Jadi kita akan mulai dari kokpit yang dipakai, yaitu dari hand grip. Kalian bisa lihat di sini. Minta tolong kameranya deketin. Nah, jadi dia pakai Nautilus. Nah ini Nautilusnya ini sudah double lock. Ini gua pakai, ini recommended banget. Terus dia karetnya tuh empuk banget. Terus covernya juga sini sudah pakai udah enak. Terus pegangannya tuh lebih tebal dibandingkan dengan ZTTO atau lainnya. Terus kita ke pengereman. Sistem pengeremannya sudah menggunakan sistem pengereman hidrolik dari Shimano MT200. Ya, walaupun dia di kelas entry level, tapi ini sudah lumayan karena memang digunakan untuk sepeda XC juga yang entry level. Oke, kita masuk ke bagian handlebar. Nah, handlebarnya ini dia menggunakan bahan alloy. Ini bahan alloy dari Nautilus, cukup tebal dan juga dia memiliki panjang atau panjangnya sekitaran 720 mm atau 72 cm. Sudah menggunakan paketan nih sama sistemnya juga menggunakan stem dari Nautilus. Ini berbahan alloy, bisa minus 7 derajat, bisa naik ke atas 7 derajat. Jadi dia juga sudah enak buat main XC. Kalian bisa balik dangak atau bisa diturunkan atau lebih nunduk. Oke guys, untuk headsetnya dia masih belum bearing, dia masih belum silet bearing. Jadi dia headsetnya ini pakai GoTri gitu. Untuk yang lainnya sih gua rasa di bagian kokpit ini cukup lumayan enak. Nah shiftingnya menggunakan Shimano Deore. Ini 10 speed di bagian kanan, Shimano Deore M6000. Terus yang kirinya karena dia single speed, dia nggak pakai shifting. Untuk di bagian sini dia ada remote lock. Nah ini untuk mengunci bagian fork. Itu dia guys yang di bagian kokpitnya. Jadi keseluruhan kokpitnya seperti ini. Bisa dilihat kalau kita riding tuh seperti ini. Ini posisinya nunduk ya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Di selanjutnya ini gua mau review forknya. Forknya ini cukup recommended banget buat teman-teman semua yang menggunakan sepeda XC. Nah ini forknya ini dari Santur. Ini fork dari Santur XCR. Nah XCR. Terus kalau kita lihat stanchionnya ini sudah 32 mm, travelnya 120. Nah, ini panjang travelnya 120. Sudah bus TA. Ini 15 kali 110. Kita lihat di baliknya sini. Nah, XCR 32 Santur. Nah, ini 15 kali 110. Nanti di video selanjutnya juga gue bakal kasih tahu kalian copotan si True Excel-nya ini seperti apa. Oke. Yang tadi gue bilang remote lock, caranya sama, ngelocknya dari sebelah sini. Jadi kalian bisa lock sebelah sini. Nah kalau ngebukanya seperti ini. Ini empuk banget guys. Jadi buat teman-teman semua yang mau pakai Santur XCR ini
Ini cukup empuk banget. Terus dia sudah alloy, steer tube-nya sudah tapered dan sudah alloy. Oke, next ya. Nextnya kita ke bagian frame. Nah, framenya ini berbahan alloy, hydroform alloy, double butted. Kalian bisa lihat di sini, ini sudah hydroform alloy, double butted. Ini kebetulan gua pakai size 17 atau size M. Geometrinya seperti ini, bisa di zoom dari jauh. Nah, kalian bisa ngeliat ini geometrinya. Kalau yang size S dia agak lebih ke bawah seperti ini. Dia lebih slope. Terus kalian bisa lihat ini looknya karbon banget. Nggak kelihatan las-lasan. Tuh karbon banget. Cuma sayangnya memang si catnya United ini mudah tergores. Kalau misalkan dia tergores itu dia gampang banget lecet. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan udah tergores, dia tuh tergores sedikit aja dia gampang banget lecetnya. Sisanya sih menurut gua ini enak banget. Kalian buat main XC ini enak banget. Oke guys, nextnya kita ke bagian crank. Cranknya ini panjang armnya 170. Nah, ini sudah pakai crank Holotech, cuma dia non series. Ini gua nggak tahu, dia bukan bawaannya Pro Wheel, bukan bawaannya Shimano. Termasuk BB-nya juga. Tadinya gue kira ini Pro Wheel, ternyata bukan. Nah, ini udah Holotech 2. Si BB-nya juga udah Holotech. Nah, ini kalau nggak salah chainringnya 34 untuk chainringnya. Oke guys, untuk selanjutnya pedalnya, pedalnya kotor banget karena memang tadi udah gue pakai. Ini pedalnya berbahan alloy dari Neko. Ya kalau kalian mau upgrade, ini mungkin part yang harus di-upgrade pertama kali karena menggunakan Neko ini cukup licin kalau menurut gue. Sisanya kita langsung ke bagian dapur pacunya atau gear setnya. Nah, kita ke bagian RD dulu. RD-nya ini menggunakan RDM 6000 atau DORM 6000 dari Shimano. Ini sudah mempunyai fitur lock. Jadi dia bisa di lock. 10 speed percepatan. Ini kalau nggak salah bawaannya atau gearnya juga atau sprocketnya ini bawaannya Shimano. Karena memang gue pernah bongkar ini kalau nggak salah Shimano. Terus dia memang nggak ada RD mountingnya, jadi langsung direct. Semuanya seperti ini kondisinya. Jadi ini bawaannya pure, bawaannya Clovis 6 2020. Nextnya kita ke bagian apa ya? Nah, ini mungkin wheelset. Kita ke bagian yang depan dulu deh, wheelsetnya. Oke, wheelset depan. Wheelset depan ini ukurannya kebetulan ini 275 kali 225 untuk bannya dari Maxxis Arden. Kembangannya seperti ini semuanya bawaannya si Clovis, hampir menggunakan Maxxis Arden. Nah, untuk seri 2020 ini Maxxis Ardennya berwarna putih atau non Kevlar, belum Kevlar, dia masih wire. Oke guys, lanjut ke si bagian rimsnya. Rimsnya menggunakan rims dari Nautilus. Nah, rims Nautilus ini yang seri sekarang atau 2020 ini lebar untuk bagian dalamnya sekitaran 3 cm. Nah, untuk bagian luarnya sih gue kurang paham nih. Kalau dalamnya gue pernah ngukur itu sekitaran 3 cm. Beda dengan seri yang pertama, yang ban Maxxisnya warna kuning, itu sampai 3,4 cm. Untuk pentil Presta, nah untuk bagian si spokesnya ini atau jari-jarinya ada 32 hole. Jadi 32 jari-jari. Kalau kalian misal mau upgrade hub atau free hub, itu 32 hole. Untuk bagian depan, ini juga hubnya pakai hub dari Nautilus. Bagusnya dia, Nautilusnya ini udah sealed bearing, dimana sealed bearing ini mencegah air masuk atau lebih tahan terhadap air lah, dan dia juga lebih loncer. Ini juga sudah boost TA, jadi sekitaran 15 kali 110 untuk si hubnya. Nah, ke bagian wheelset belakang. Wheelset belakangnya si Clovis ini juga sama, menggunakan Nautilus sealed bearing. Nah, ini Nautilus sealed bearing ini kebetulan banget
ini sama si orangnya udah dibuat jangkrik, gue juga kurang paham. Ini kemungkinan dia diganti bagian pelatuknya atau platnya, salah satunya. Jadi ini udah jangkrik. Ini Nautilus Shield bearing ini juga sama, ukuran belakang itu gue lupa tadi jelasin di bagian frame. Nah itu 148 kali 12 atau 12 kali 148. Ini Nautilus Shield bearing. Nah mungkin itu aja guys, kita ke bagian selanjutnya ini. Bagian untuk tempat kita duduk. Nah seat postnya sendiri ukuran 30,9. Kalian bisa kalau misalkan mau beli seat post yang hidrolik, nah ukurannya itu 30,9 diameternya. Sadelnya Nautilus, sadel Nautilus ini cukup empuk banget. Jadi kalian mungkin nggak perlu upgrade untuk bagian sadelnya. Ini sadelnya, itu sadel Nautilusnya. Jadi kalian nggak perlu upgrade lagi. Ini sadel si Nautilus ini udah cukup empuk. Sisanya gua rasa sepeda ini cukup recommended banget di harga 6 sampai dengan 7 juta tadi untuk bagian untuk second hand like new. Oke guys, kita coba untuk riding pakai si Clovis 6 ini. Jadi sesuai dengan perjanjian awal, kita coba riding di trek XC-nya Hutan Jati Kawaron. Oke, kita langsung coba ride ya guys. Oke guys, saatnya nyoba si United Clovis 6 ini di treknya Hutan Jati Kawaron. Jadi si Clovis 6 ini menggunakan Deore 1x10 speed, terus menggunakan handlebar 720 mm. Ini gue pakai dengan tinggi badan gue 165 cm ini, rasanya sih cukup nyaman, terus nggak terlalu kepanjangan dan nggak terlalu kependekan juga. Terus buat ngelibas makadam ini juga udah cukup empuk, RD-nya nggak berisik. Buat ngelibas turunan, si forknya memiliki fitur rebound, ini juga udah bikin forknya lebih empuk, terus lebih enak dan nggak pegal di tangan. Udah gitu juga si frame-nya Clovis 6 ini dia pakai ASTA, apalagi sudah boost TA. Nah ini juga bikin frame-nya ini lebih stabil di trek Hutan Jati Kawaron ini. Nah ini buat nanjak juga cukup ringan, buat turunan juga cukup enak. Jadi buat teman-teman semua yang punya budget 6 sampai dengan 7 jutaan, buat gue sih ini cukup recommended banget buat kalian yang lagi nyari sepeda second hand. Oke guys, itu aja dari gua. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menyaksikan dan subscribe. Itu aja dari gua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.